sering memutlakkan yang relatif dan mengabaikan yang seharusnya mutlak. Yang menghilangkan haus itu yang bersifat mutlak adalah air, benar ya. Tapi kebanyakan orang beragama itu memutlakkan wadahnya yang sebenarnya adalah relatif. Gelas ini bisa kamu ganti cingkir, bisa kamu ganti plastik, bisa kamu ganti wadah apa saja. Akan tapi yang kamu butuhkan adalah airnya. Itu namanya perbedaannya antara yang relatif dan yang mutlak. Paham ya? Kemudian orang-orang sekarang dalam melihat sebuah sejarah dan situs, pada saat berbicara tentang sesuatu yang dianggap sesuatu yang relatif kemudian dimutlakkan, itu adalah orang dulu yang dapat menghilangkan haus itu adalah gelas. Orang dulu kalau ingin dia itu dapat hidup bertahan dan sehat itu adalah dengan gelas. Orang dulu kalau dia itu ingin masuk surga, yang sering diucapkan oleh Nabi masuk surga, itu adalah gelasnya ini. Gelasnya apa? Sholat, poso, sahadat, bersosial dan sebagainya, bla bla bla, pakaian begini. Itu aksesorisnya yang dipermasalahkan, kan begitu. Kenapa saya katakan sholat itu adalah bagian dari gelas? Karena sholat pada saat sahun, sholat kosong gak ada isinya, fawailun, celaka. Karena yang mutlak di dalam sholat itu adalah apa? Khusyuk, ada kehadiran hadrati fi qalbi ila wajhullah. Yang dikatakan khusyuk itu adalah adanya kehadiran, keberadaan dia di dalam hati nurani. Itu yang diingat-ingat di dalam hati. Ada orang yang mendefinisikan bahwa khusyuk itu adalah membaca artinya, tahu artinya, tahu kekuasaan Tuhan, tahu kuasa Tuhan. Maka kalau kamu sholat, kemudian kalau dikatakan khusyuk itu mengingat artinya, sing mbok waca surat duha, berarti kamu salah kaprah. Berarti kamu sesungguhnya enggak tahu perbedaan antara yang relatif dan yang mutlak. Begitu. Sebab apapun yang dimasukkan ke dalam hati berarti itu yang disembahnya. Paham maksud saya? Sholat saat di dalam ketoknya sholat, tapi di dalam hatinya adalah duit, jabatan. Sholat tahajud karena supaya diterima jabatannya naik, berarti dia sholat, dia kehusukannya berada di dalam jabatan, maka itu sholatnya sahun. Karena sholat itu adalah ingatan hati, karena ada kehadiran Tuhan yang punya nama Allah. Paham? Ini berarti yang mutlak diabaikan, justru hanya perkara apakah sholatnya lurus, begar atau begini, ya terserah. Itu yang diperkarakan. Sikile mepet itu yang diperkarakan. Saat enek corona benggang itu yang diperkarakan, kan gitu. Itu yang sesungguhnya yang barisan luruskan begitu. Perkara ini hanya masalah ornamen. Ornamen itu kena udan angin lumutan, kan gitu. Oke. Itu contoh terkait dengan memutlakkan yang relatif dan mengabaikan yang mutlak. Pada saat sebagai contoh budaya, pakaian, aksesoris itu semuanya ornamen. Itu sesuatu yang bersifat relatif. Sering ini dimutlakkan sehingga pada saat orang Islam berpakaian begini, kalau nggak berpakaian begini nggak Islam. Sampai nek arepe metu ribet ngang klambine ben dikatakan sebagai Islam, biar dikatakan sebagai yai. Nek aku arepe metu macakku suwi banget supaya kowe iki yakin nek aku ki kiai. Mula tak ubet-ubet nih ki wis pas burung ya kan gitu kan. Pamannya kan begitu. Itu berarti bahwa mengira bahwa yang dikatakan Islam yang menyelamatkan sebagai bagian dari yang esensi itu iman, itu hal budaya dikira bab iman. Yang relatif budaya
mung perkorone Islam Nusantara, gak enek Islam Nusantara, itu wis geger. Itu karena nggak tahu antara relatif dan yang mutlak. Kemudian upamane pakaian, tentang mazhab upamanya begitu. Nek gak Imam Syafi'i, gak Sunni, itu berarti gak tahu yang relatif dan yang mutlak. Katakan demikian. Paham maksud saya? Nek enek wong sholat kemudian gak nganggo bismillah, nah iki gak sah, berarti dia gak tahu antara yang relatif dan yang mutlak. Umpamanya kan begitu. We nek sujud, nek rukuk, sing kamu baca apa? Saya membaca la ilaha. Kamu sujud yang kamu baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Salah. Guru saya dulu saat di MIN di SD yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, berarti kamu salah. Kamu harus mengikuti saya. Itu yang sunni, itu yang benar, itu yang masuk surga. Berarti ini nggak tahu yang relatif dan yang mutlak. Saat rukuk sing mbok waca apa? Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, salah. Enek-enek sing mbok waca apa? Aku gak maca apa-apa. Apa kuwi? Salah kan gitu. Asline gak ada bacaane Bapak Ibu. Bacaan kuwi mung tambah-tambahan saja kalau mau jujur gitu loh. Sing pokok itu Fatihah. Rukuk itu zikir, ya wis zikir asline kan ngono. Timbangane wong bingung to nek gak duwe ilmune, rukuk terus apa sing diwaca? Kan gitu. Kayak wong sentak-sentuk akhirnya dikai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi kan gitu. Ini kan ngono. Meneng jenenge istiqomah tumaninah tuh meneng ngenepke pikiran apa meneh cangkem. Kalau ngomong ekstrem gitu. Berarti nggak moco, aku mau contoh gitu loh. Gitu ya. Sing ibu isoni opo kan gitu aja kan begitu. Jadi aslinya memang begitu. Makna sholawat itu berkaitan dengan mutlak punya wasitoh. Nek gak tahiyat, gak maca sholawat, berarti gak berwasitoh. Di mana posisinya? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu maknanya bahwa sholawat gue depan karo Kanjeng Nabi. Nek gue gak sak jaman karo Kanjeng Nabi, tahiyatmu ki muspro gitu loh janjane aslinya kan begitu. Nek diorek nih at-tahiyatul mubarak, mana at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah.